Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh merasakan dan mengalami kebahagiaan bersama Engkau. Bukan dengan dunia, bukan dengan yang bukan darimu, harta, kekayaan, atau apapun juga. Hanya di dalam Engkau, kami mengalami kebahagiaan yang sempurna. Bantu kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus memberikan nilai-nilai yang berbeda seperti yang diberikan oleh dunia. Sabda bahagia, itulah makna arti kebahagiaan menurut Yesus, menurut Allah. Bukan menurut manusia, bukan menurut dunia. Tetapi kita semua sudah dipengaruhi oleh paham pengertian nilai yang diberikan dunia. Kebahagiaan berarti harta, kebahagiaan berarti kekayaan, kebahagiaan berarti uang, kebahagiaan berarti berarti harga diri, penghormatan, sanjungan, dan seterusnya. Itu yang membuat kita bahagia. Dan itu pula yang dikejar oleh manusia supaya mendapatkan hal-hal yang tersebut, sanjungan, kehormatan. Berbahagialah, tetapi Yesus mengatakan berbeda. Sabda bahagia itu berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang menanggung penderitaan dan salib dengan hidupnya. Dan ketika orang mengalami nilai-nilai yang Tuhan berikan itu, kita harus jujur bahwa kita masih mencari nilai-nilai yang duniawi. Di mana kita dihargai, di mana fokusnya kepada ego kita bukan kepada Allah. Jadi ini sebetulnya ada dua hal yang saling bertentangan, yang saling berhadap-hadapan, dan kita harus memilih itu. Yaitu nilai Allah, nilai ilahi, nilai kerajaan Allah, dan nilai kerajaan dunia. Ya. Nilai kerajaan surga dan nilai kerajaan alam semesta, dunia, ya, yang bertentangan dengan nilai-nilai ilahi. Ya, dunia disebutkan bukan hanya dunia ciptaan yang alam semesta, tapi dunia yang melawan Tuhan, dunia yang bermusuhan dengan Allah. Itulah yang kita sebut kerajaan dunia. Itulah yang kita sebut kerajaan daging yang dikatakan oleh Paulus, yang bertentangan, yang menentang, yang melawan, yang menjadi musuh dari Allah. Dan kita tahu adalah siapakah yang menjadi penguasa dunia itu? Si Lucifer, si kerajaan iblis, si Satanas, yang menjadi musuh dari kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah, karena itulah maka kita diajak untuk belajar bagaimana kita bisa menghadapi nilai-nilai duniawi, dan itu pula yang dilawan oleh Nabi Elia dalam bacaan pertama, yang direpresentasikan pada diri Raja Ahab dan Yezebel, yang menawarkan, yang mau mengubah ya nilai-nilai Yahweh kepada nilai-nilai Baal. Dan disitulah tampil Elia, karena Elia marah kepada Raja Ahab yang sudah dipengaruhi oleh istrinya Yezebel, yang membawa membawa Baal yang menjauh dewa-dewa palsu. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sebetulnya dengan demikian mau menunjukkan kepada kita ada Allah palsu yang seringkali seolah-olah Allah yang memberikan kedamaian, memberikan ketentraman, yang memberikan kebahagiaan, seolah-olah Allah yang seolah-olah mau dapat memenuhi semua kebutuhan kita. Tapi Allah yang benar adalah Allah dari Yesus Kristus, Allah dalam sejarah keselamatan bangsa Israel, yang kemudian menyempurna dalam diri Yesus. Nah itulah, jadi Yesus adalah representasi Allah yang menawarkan nilai-nilai ilahi dalam diri dia. Dan itu terungkap dalam sabda bahagia, 8 sabda bahagia. Maka mari saudaraku terkasih, supaya kita memiliki daya, kekuatan, dan dapat melawan
kerajaan duniawi ini, maka kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Elia, mendengarkan sabda Allah. Sekali lagi, Elia diminta oleh Allah mendengarkan sabda Allah, apa yang Tuhan kehendaki, maka Elia dilatih untuk pergi ke Kerit, ke sungai Kerit, di mana Elia mendapat makan dari burung gagak, mendapat minum dari sungai itu, ya. Dan di sana Elia bergaul dengan Allah, Elia bergaul dengan keheningan, sehingga ia menemukan suara Allah dalam hidup kita. Mari kita dengarkan suara Allah dalam batin kita, supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati Anda, dan semoga kita dengan rendah hati belajar miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita, menyegarkan kita, dan membuat kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berharga di mata Allah. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua, supaya kita menghayati nilai-nilai ilahi, nilai-nilai kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia, bukan kerajaan daging, bukan pada nafsu, bukan yang bertentangan dengan menentang Allah, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Semoga berkat Tuhan melimpah dalam diri kita semua. Dan kita mau jujur, betapa tidak mudahnya kita bersandar kepada kehendak Allah. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.